Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 27 Sya'ban. Hari ini bertemu dua kemuliaan. Kemuliaan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari-hari Jumat, dan kemuliaan keberkahan bulan Sya'ban. Bercabang-cabang keberkahan di bulan ini. Begitu senangnya hati petani melihat tanamannya, biji yang disemai mulai memecah, mengeluarkan daun yang hijau, batangnya mulai bercabang, cabangnya mulai bertangkai, tangkainya mulai berbuah, buahnya mulai bersemi. Maka inilah kebahagiaan petani. Orang-orang saleh juga senang menyambut bulan ini. Tapi ada yang lebih senang lagi. Beberapa hari ini mereka akan berjumpa dengan bulan yang sudah dimintakan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 hari sebelum kedatangannya Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Untuk apa dia meminta bulan Ramadan? Kalau hanya sekedar untuk masuk surga, dia sudah dijamin masuk surga. Kalau hanya untuk ampun dosa, dia maksum tidak berdosa. Tapi dia meminta 2 bulan sebelumnya, meminta bandirna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita belum dijamin masuk surga? Bagaimana dengan kita yang bergelimang dosa? Mengapa kita tidak rindu kepada bulan suci Ramadan? Mengapa tidak ada sedikit kerinduan, secuil harapan di dalam hati ingin masuk ke dalam bulan yang agung dan mulia? Kita pun mengikut baginda, Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Berapa banyak orang-orang yang ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi ada yang lebih cepat daripada harapan dan keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Meninggal, mati. Dunia beserta isinya tinggal, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan cucu, cicit, menantu, sahabat, andai taulan, kerabat, tetangga. Tapi ada yang lebih besar kesedihan, tidak berjumpa dengan Ramadan. Tapi Nabi SAW tidak mengatakan mereka celaka. Mereka yang tidak berjumpa dengan Ramadan bukan orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan. Amin, kata Nabi. Tak lama sesudah itu dia katakan amin. Tak lama sesudah itu dia katakan amin. Ucapan Nabi ketika menaiki mimbarnya yang terdiri dari 3 tangga. Amin, amin, amin. Sahabat heran, apa yang kau katakan ya Rasulullah? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang berdoa, tidak ada orang yang meminta, tapi kau katakan amin. Kau katakan amin. Kau katakan amin. Nabi SAW mengatakan, kalian tidak melihat, aku melihat. Kalian tidak mendengar, aku mendengar. Jibril berkata saat aku berada di anak tangga yang pertama. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin, kabulkanlah ya Allah. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada ini.
yang berdoa Sayyidina Jibril alaihi salam, yang mengaminkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang berjumpa Ramadan falam yughfarlah, tapi tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kau katakan amin pada anak tangga yang kedua? Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak mau berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Kata Nabi, kabulkan doa Jibril. Celaka orang yang disebut namanya tapi dia tidak mau berselawat kepadanya. Kenapa engkau katakan amin ketika engkau naik pada anak tangga yang ketiga? Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ibunya, dengan ayahnya, tapi tidak membuatnya masuk surga, karena dia lebih sayang kepada istrinya, dia lebih sayang kepada anaknya, dia lebih sayang kepada hewan peliharaannya, dia lebih sayang kepada kendaraannya, dia lebih sayang kepada harta bendanya, lalu tidak membuatnya masuk surga karena tidak ada baktinya kepada orang tua. Lalu Nabi katakan, amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Jangan sampai kita kena ketiga doa ini. Tak lama lagi di ambang pintu kerinduan orang-orang soleh. Apa yang tidak membuat orang rindu kepada bulan suci Ramadan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Puncak dari segala amal adalah Lailatul Qadar, dan kita mengejar itu berhari-hari, berbulan-bulan menanti menunggu. Ketika dia datang, kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya. Marhaban ya Allah. Marhaban diambil dari kata marhaba, hati yang lapang. Lapang hati kami menerima Ramadan. Lapang jiwa kami menerima Ramadan. Lapang dada kami menerima Ramadan, karena kami memang sudah lama merindukannya. Yang kami minta pun datang. Disitulah kesempatan untuk beramal. Apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan yang agung dan mulia itu? Banyak sekali amal. Kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar, setidaknya ada 5 amal. Mari kita siapkan. Mari kita siapkan fisik mental kita untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, barakah, itqu minan nar. Yang pertama kita isi bulan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam, padanan kata syiyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan sampai tidak menetes satu tetes air pun walaupun halal. Mari kita genggam mata tidak melihat yang haram. Mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat. Mari kita genggam bisikan hati, lintasan pikiran senantiasa dijaga kecuali daripada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup menahan makan, menahan minum. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong, wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan fi ayyada ta'amahu, dia tahan makannya, wa syarabahu, dia tahan minumnya. Allah tidak berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh sebab itu mari kita isi dengan syiyam. Tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih, bukan karena dia tahan, karena memang dia tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil, ini perbuatan tidak benar. Adapun hadis yang mengatakan naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis dhaif, hadis lemah. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadhail amal, tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala semangat jihad dilakukan pada siang Ramadan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang Badar
150 km ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunggang kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fisabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan tidur siang, Ramadan bukan bulan santai. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia teriakan Allahu Akbar. Kalau kalian serang, kalian akan mati syahid. Kalau kalian mundur, kalian akan mati konyol. Dan ditaklukkanlah Spanyol 7 abad lamanya. Penaklukan itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Mesir mengabadikan kota dengan nama Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan, 10 hari Ramadan. Kaum muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailiyah. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai? Gemah ripah long jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenang-kenangan nostalgia dengan Ramadan? 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mari kita ingatkan anak kita, remaja kita, anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berpuasa. Presiden Soekarno sedang berpuasa, Bung Hatta sedang berpuasa, yang menaikkan bendera Sangsaka merah putih sedang berpuasa. Semangat orang berpuasa itulah, doa orang-orang yang berpuasa itulah yang membuat negeri ini merdeka. Kemerdekaan negeri ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini ditegakkan atas nama Allahu Akbar, diteriakkan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, bukan orang yang tidur lelap. Maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah. Amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah qiyam. Yang pertama siam, yang kedua qiyam. Di waktu malam, selama ini tidur lelap, pulas. Tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, kemuliaan, rahmat, barakah dan ampunan, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan imanan wa ihtisaban, tidak ada yang diinginkannya melainkan ampunan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lalu yang lampau. Mari kita isi dengan salat tarawih, salat witir. Tidak bisa mengikut Nabi SAW. Rakaat pertamanya 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Rakaat keduanya surat Ali Imran. Pada masa Abu Bakar Siddiq, kemudian pada masa Umar Ibn Al-Khattab, diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Lalu bacaan itu dipersingkat menjadi 1 juz 1 malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat. Maka di masjid yang kita cintai ini, masjid tertua di Pekanbaru, masjid ini menjadi saksi sejarah bahwa negeri ini didirikan atas nama Allah, didirikan atas nama masjid rumah Allah. Bukan hanya sekedar masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan 1 juz setiap 1 malam Ramadan. Mari datang, ramaikan, isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan doa, dengan salawat. Jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam karena tidur panjang. Kita isi dengan qiyam, witir, tahajud, munajat, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat ayat, salat sunat istiqarah, salat sunat tasbih. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal ketiga yang kita isikan di bulan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Quran,
Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi lancang kuning, identik dengan Islam. Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Dan kita mulai raiba fi hudan, pedoman hidup orang beriman. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Muhammad bin Idris yang lebih populer dengan Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijrah di Mesir, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan situna marah, 60 kali khatam. Yang mengaku bermazhab Syafi'i, jangan hanya fanatik mengaku-ngaku saja, ikuti amalan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal salat dari Isya sampai subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai Ahmad bin Hanbal? Wahai Hanbali, apa yang kau lakukan? Imam Hanbali menjawab, aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Mari kita ukur diri kita dengan para ulama salafus saleh. Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf yang kecil, beli yang besar. Bila sudah menghatam setiap tahun, beli Quran dengan terjemahnya sudah paham, beli tafsirnya. Terus anak menantu cicit andai tolan sahabat kita didik al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan dibangkitkan bersama malaikat. Tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaqq, berat. Karena memang huruf Al-Quran tidak ada dalam huruf kita, tidak ada huruf Ain, tidak ada huruf Allah, tidak ada huruf Ta, tidak ada huruf Ain dalam bahasa kita. Yang berat, tapi dia tetap membaca, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala tetap istiqamah, bersemangat membaca Al-Quran. Jangan pernah berkecil hati. Jadikan bulan ini target dari awal. Aku akan siap, saya akan qiyam, saya akan khatamkan Al-Quran. Amalan ketiga yang kita isikan di bulan ini, alternatif bagi yang tidak mampu untuk tegak berlama-lama, badan sudah tua, untuk membaca Al-Quran berlama-lama, mata pun sudah layu, untuk duduk berlama-lama, sakit kaki pun tiba. Maka ada amal yang tidak perlu duduk, yang tidak perlu tegak, tidak perlu membaca. Pejamkan mata, baringkan tubuh, ucapkan tasbih. Afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Adakah batasannya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi kalau cerita banyak, kita merasa sedikit sudah banyak, lalu kemudian merasa sudah banyak, tidak lagi beramal. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membatasi zikir sebelum tidur, mereka baca tasbih 1000 kali. Begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Al-Fuqadah, 1000 simpul tadi, 1000 tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Berbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan derajat di sisi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
diberikan Allah jalan, diberikan Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Yang paling afdal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dibaca pada waktu subuh. Andai mati pada siang, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dibaca pada waktu petang, mati di waktu malam, tidak ada perantara antara dia dengan surga kecuali kematian. Begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristighfar, berzikir. Alladzina yadhkurullah, mereka banyak berzikir qiyam, waktu tegak, waktu qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, diamnya, fikir, geraknya, zikir. Kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan. Itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Tidak ada riba, tidak ada gosip, tidak ada namimah. Yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah. Maka perbanyak zikir. Saudari-saudari, istri, anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah? Suami saya bisa baca Quran, suami saya bisa tahajud witir. Mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Anak perempuan kita, adik perempuan kita, istri kita, ibunda kita yang tidak bisa berpuasa, pesankan kepada mereka. Selesai sholat Jumat ini, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ada amal yang lebih besar, ada amal yang lebih hebat. Apa dia? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena makan, bukan karena riba, bukan karena gosip. Lidahmu dalam keadaan basah bi dzikrillah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amal kelima yang terakhir, siyam sudah, qiyam sudah, Quran sudah, zikir sudah, ditutup dengan salat. Siapkan bukaan puasa untuk anak yatim, fakir miskin. Buatkan budget makanan 2 kali lipat daripada biasanya. Bukan untuk nafsu kita, bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu. Seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir kurma, hilanglah hawa nafsu. Mana hawa nafsu siang tadi? Hilang. Kita buat makanan banyak, berbagi kepada fakir miskin. Inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak, fa'afnaita, busuk menjadi sampah. Wa ma labista fa'afnaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, kita jadikan ini sebagai bulan terakhir, kita jadikan ini sebagai hari terakhir, sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih perkenankan kita beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldan muslimina 'amma. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal musyrikin wa dabbir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriah wa min masyariq al-ardi ila magharibiha. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.